edukasi, juga motivasi, juga memberikan penjelasan terkait apa itu kanker payudara dan bagaimana cara penanganannya. Kader itu sebagai ujung tombak, memberikan informasi yang sangat penting, terutama untuk masyarakat ya. Kader merupakan penghubung antara dinas kesehatan, dalam hal ini puskesmas, kepada masyarakat. Di situ kader akan memberikan informasi seputar kanker payudara kepada masyarakat. Selain itu, kader juga akan menyampaikan edukasi tentang apa dan bagaimana kanker payudara, sehingga masyarakat bisa tahu dan bisa banyak masyarakat yang terdeteksi dengan adanya kanker payudara. Kita juga melakukan screening, yaitu permasalahan apa yang ada di kesehatan pasien itu sendiri, dan juga kami melakukan juga informasi dengan puskesmas terdekat bahwasanya di tempat kami ada penderita kanker payudara. Dan juga mengedukasi tentang wanita-wanita itu sadari dan sadar untuk bisa memeriksakan, dalam arti mau screening dan mendeteksi dini di puskesmas. Mengedukasi, ayo kita sadari dari sendiri itu dan sadar mis. Ini juga sebagai garda ya, kader di sini. Terus sadar nis itu kita pelayanan ya, klinis. Ya, pemeriksaan di puskesmas yang terdekat itu dulu. Puting masuk atau udah ada kaku-kaku gitu, ayo dong kita arahkan ke puskesmas. Jika mempunyai permasalahan di lapangan ada penderita kanker payudara, maka kita datang ke pasien. Kita juga melakukan screening, yaitu permasalahan apa yang ada di kesehatan pasien itu sendiri, akan mendampingi pasien itu ke pelayanan atau vaskes kesehatan. Setelah pasien kita ya kita rayu, belum tentu pasien itu langsung mau. Akhirnya kita mengedukasi dulu. Bahayanya ini kalau ada benjolan kita tidak segera diperiksakan, itu jangan-jangan nanti ya benjolan itu kalau jinak. Ya kalau tidak jinak pun kita harus tahu, sehingga si pasien itu kami ajak ke puskesmas. Kita sebagai penghubung antara pasien ke tim kesehatan, itu puskesmas ataupun anak. Memberikan support ya kepada pasien kanker payudara bahwa mereka itu akan dilayani dengan baik, karena sekarang kan sistem kesehatannya kan juga baik, ada BPJS dan lain-lain. Mendampingi pasien itu dari mulai pemeriksaan, diagnosa akan kita dampingi. Yang saya dampingi, benar-benar saya dampingi, itu saya langsung beri ke rumah, mengedukasi, memberi untuk perawatan kepada si ibu tadi dan juga keluarga agar mendorong dan dia memberi semangat, karena belum tentu kanker payudara tidak bisa terobati. Saya yakinkan dan saya beri untuk dia mau pasti mau berobat. Saya yakinkan benar-benar kita mempunyai BPJS Kesehatan, itu ada haknya kita untuk berobat dan berjenjang sampai dia itu bisa sembuh. Dia itu sampai tidak mempunyai jaminan, sampai saya carikan jaminan. Jadi kita harus benar-benar haknya pasien kita jaga dan melindungi dari istilahnya kesalahan itu. Dalam akses keperawatan ini ya, kami selalu berhubungan dengan pasien dan keluarganya. Jadi setiap momen kita menanyakan, Mbak, treatmentnya sudah sampai di mana? Apakah ada kendala atau enggak? Treatment apa yang sudah dilakukan? Dia adalah seperti P3K, pertolongan pertama gitu ya, pertolongan pertama pada penderita kanker payudara. Itu perlu adanya BIMTEK
untuk para kami kader, sehingga tidak terjadi permasalahan kesehatan khususnya bidang kanker, kita bisa melakukan pertolongan pertama seperti itu. Saya dilatih untuk memeriksa diri kita sendiri dulu, untuk bisa ditularkan ke masyarakat. Apa itu kanker? Apa itu pengobatan kanker, bagaimana treatment-treatment yang akan dilalui, misalnya dia didiagnosa kanker payudara, apa step-step apa yang harus dilakukan. Jadi kita bisa memberikan kepercayaan kepada pasien untuk melakukan treatment. Ya, sebagai kader itu harus bisa menyelami kondisi kejiwaan pasien juga. Jika kita menemukan permasalahan di lapangan, tentu saja kita akan bermitra dengan aparat setempat. Yang paling terkecil adalah RT, RW dahulu, karena dia adalah pemangku wilayah di sekitar permasalahan yang ada. Nah, maka dari itu nanti kita bekerja sama, saling informasi, saling komunikasi untuk menangani permasalahan yang terkait dengan yang ada di masyarakat. Sesudah kita berkolaborasi, bermitra dan bekerja sama, nanti kita akan musyawarah bagaimana cara kita menangani permasalahan yang ada. RT, RW, kelurahan, puskesmas, kecamatan itu memang selalu berkolaborasi dengan itu. Karena apa? Kalau si pasien tadi itu kan kita juga membutuhkan dukungan ataupun bantuan dari wilayah setempat. Yayasan Kanker Indonesia, karena misal dari wilayah ada sesuatu yang kurang, kami bisa lapor ke YKI. Jadi di situ ada misalnya pasien membutuhkan pengangkutan, membutuhkan oksigen, atau membutuhkan sarana lain, kami bisa meminta bantuan ke YKI.